Ramdhani dan Desiana Wulandari. di sini kita bakal bawain topik yaitu problem solving dan decision making. Nah, di sini kita bakal ngobrol nih gimana sih cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dari sudut pandang psikologi. Di sebelah saya udah ada Revita. Halo. Dan Raihan. Gimana nih kabar kalian berdua? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Raihan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk pada pembicaraan yang lebih dalam, apa sih problem solving itu? Problem solving adalah upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan, tetapi solusinya tidak langsung terlihat karena informasi penting hilang atau kurang diperhatikan, serta adanya hambatan atau rintangan. Lalu selanjutnya, apa sih decision making itu? Decision making adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik. Oke, nggak kerasa ya kita udah semester 4 lagi. Gimana sih perjalanan kalian gitu dari semester 1, semester 2, semester 3, dan akhirnya sekarang ke semester 4? Pasti banyak banget kan masalah yang dihadapi. Banyak banget, bukan banyak aja. Ceritain dong gimana? Ya, kalau diceritain sih sulit untuk diceritakan. Gimana lagi ya? Namanya juga hidup kan selalu banyak rintangan dan cobaan gitu. Tapi ya tetap harus kita jalanin semuanya itu. Bener sih, lagian kan mau gak mau gitu ya, apalagi kan kayak tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga emang sudah berat gitu. Jadi harus kita jalanin. Karena itu udah jadi tanggung jawab kita ya sebagai mahasiswa, harus mau nggak mau kita harus maju gitu buat ngadepin masalah. Harus enjoy juga. Nah, gimana kalau kalian ada masalah sama temen nih, kalau enggak sama keluarga, nah cara ngadepinnya gimana sih kalian? Dipendam dulu atau langsung kayak ngomong gitu kah? Kalau aku sih tergantung sama masalahnya sih, masalahnya apa dulu gitu. Kalau emang sekiranya masalahnya kecil masih kita bisa tangani sendiri dan dalam jangka waktu sebentar, ya langsung aja sih diberesin. Kalau dari aku sendiri sih selama ini gak pernah ngalamin masalah yang benar-benar besar yang merembet kemana-mana kayak gitu. Cuma kalau misalkan ini kayak contoh masalahnya tuh masalah komunikasi gitu ya, misalnya aku tuh pernah ada miskom gitu sama orang, jadi aku pernah menjabat sebagai wakil ketua badminton dan sedikit miskom sama ketuanya, terus kadang tuh si ketuanya tuh kadang suka rada hilang-hilangan gitu, sementara kita tuh posisinya di situ lagi diskusi tentang buat BSO ini. Terus waktu itu karena kayak udah rada mepet gitu waktunya, terus dia juga masih hilang-hilangan. Aku kan kalau udah kayak gitu nggak bisa aku biarin kan. Sebelumnya sih aku biarin dulu gitu, karena aku pengen lihat nih dia ini nggak sih ada niatan buat lanjutin atau kayak gimana, atau bakal hilang gitu. Pas di situnya ya aku tegur dia, aku bilang kayak kan kita tuh pastinya awal nih ngediskusi, jangan hilang-hilangan gitu dong, kan nanti malah jadi aku sendiri nih yang mikir gitu kan. Ini kan aku di sini wakil, kamu ketua, ya kerja selamanya bareng-bareng lah gitu, kayak gitu sih. Berarti kayak langsung nyari jalan keluar gitu Iya, ya? langsung aku omongin ke orangnya juga biar kakaknya juga enak, dia juga bisa kayak semacam informasi gitu. Jadi biar dapat titik temu. Iya. Ya dari lah. Iya. Seperti itu kan. Dan dari situ dia langsung sadar sih. Bagus dong. Iya. Langsung kalau misalkan ada apa-apa fast respon. Nah, buat pertanyaan kedua nih, biasanya kalian kalau ada masalah suka minta bantuan gak sih ke orang? Atau kayak sekedar curhat aja kah? Mungkin Dari kita gimana? Gimana ya? Aku sih seringnya nyelesain sendiri sih. Soalnya selama itu masalahnya masih bisa aku selesaiin sendiri, ya aku usahain sendiri. Kalau misalkan memang benar-benar udah gak bisa, butuh bantuan orang lain, baru aku minta kayak bantuin dong, atau misalkan bantuin ngomong kayak gitu. Kalau dari Raihan? kalau dari aku sih seperti sama sih, hampir sama juga kayak barusan kita. Jadi tergantung sama masalahnya sih. Kalau misalkan memang masalahnya kan setiap orang punya masalah beda-beda ya. Ada yang punya masalahnya sendiri, ada yang punya masalahnya
dengan orang lain, dengan kelompok gitu kan. Ya mungkin cara mengatasinya paling kalau misalkan dengan kelompok kita rundingin bareng-bareng gitu. Jadi untuk masalah diri sendiri mungkin kita juga harus lebih introspeksi diri dulu, kita orangnya seperti apa dan bagaimana gitu. Takutnya kan ada hal yang emang mereka nggak suka dari kita, jadi kita harus menyadari dulu, seperti itu sih kalau dari aku. Terus kan kalau misalnya masalahnya udah menemukan titik temu nih, pasti ada pengambilan keputusan. Kalian pernah nggak sih atau sering nggak sih kalian menyesal ketika kalian salah mengambil keputusan? Kalau dari kita sendiri gimana? Dan Raihan dulu deh. Boleh. Penyesalan dalam pengambilan keputusan tergantung juga keputusannya seperti apa gitu. Kalau emang keputusannya yang sangat berpengaruh dalam karir, mungkin agak menyesal juga. Contohnya mungkin kita ada kasus kayak misal saya melakukan hal yang emang seperti ditawari untuk suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi ataupun kepanitiaan seperti itu. Iya benar. Gitu kan. Paham. Oke. Terus saya terus mempertimbangkan juga gitu. Karena kan saya kuliah tujuannya untuk mencari ilmu. Otomatis kan saya mencarinya dalam bidang akademik, bukan dalam hal kepanitiaan ataupun organisasi. Kalau misalkan kayak gitu kan hanya pengalaman sebatas ya bisa dibilang selewat aja gitu. Nah, jadi ya mungkin penyesalannya setelah berjalannya suatu kegiatan tersebut kayak menyesali kenapa nggak saya aja, paling gitu aja sih. Iya benar. Aku juga pernah merasakan. Paling itu aja sih. Kalau dari kita gimana? Aku tuh lebih ke bukan yang misal banget sih. Jadi misalkan aku ngambil keputusan nih untuk mungkin kayak mengikuti suatu panitiaan atau organisasi, terus kan itu pasti aku harus ngulangin waktu aku. Harus punya waktu lebih ya, waktu ekstra juga. Terus ngebagi waktu antara akademis sama non-akademis itu kan gak gampang. Paling kalau misalkan aku lagi ngerasa capek banget tuh kayak ada sih kayak aduh kenapa ya aku waktu itu ngambil ini gitu, harusnya aku nggak usah aja jadi kupu-kupu aja gitu. Tapi aku tuh lebih ke apa ya, abis itunya nerima aja gitu, jalanin. Aku nggak pernah yang nyesel, bener-bener nyesel banget kayak gitu, nggak. Jadi aku ambil sisi baiknya aja, ya udah aku ambil keputusannya kan, terus udah setengah jalan juga, masa sih aku mundur kayak gitu ya. Aku ambil sisi positifnya aja, aku dapat pengalaman kayak gitu. Penyesalannya sih hanya selewat aja ya, sih, iya. gitu aja. Nah, di kelas tuh kalian tuh pembagian kelompoknya gimana sih? Ngacak sendiri atau milih sendiri? Kalau aku sih lebih setuju sama kayak milih sendiri sih. Karena kan dengan milih sendiri kita bisa tahu gitu karakter orang yang kita pilih itu seperti apa. Karena kan ya seperti yang tadi dijelaskan di awal juga, kita harus mengetahui dulu problem solving dalam mengatasi suatu kelompok itu seperti apa gitu sih. Karena kan terkadang orang-orang tuh kalau misalkan diacak ya, terus tiba-tiba dapat orang-orang yang ya sesuai, bener dong, Tidak kayak sesuai. zone gitu kan, tidak sesuai dengan harapannya kita, takutnya nanti pas ngerjain malah jadi menghambat suatu pekerjaan itu gitu. Tapi kalian pernah nggak sih dapat seorang yang Teman kelompok yang ya kurang bisa bisa dikatakan diajak? nggak bisa diajak kerjasama mungkin. Pernah sih, cuma nggak kayak satu kelompok orang yang nggak bisa diajak kerja sama semua gitu, paling cuma 1-2 aja. Nah, cara ngadepin dia tuh gimana sih? Ya paling kalau aku sih diancem-ancem aja. Paling kalau aku sih diancem-ancem aja sih, paling ya agak di sindir-sindir gitulah di grup. Coba pembagian tugasnya gini. Paling kalau enggak ya di kick aja di grup gitu. Paling ya, kalau aku sih Pernah gitu. nge-kick. Pernah sih. Wah, jahat banget ya, parah. Kalau aku sih nggak sampai kayak gitu. Aku paling Bagaimana? cuma ngingetin doang pembagian tugasnya, atau enggak kayak aku chat pribadi nih orangnya, jangan lupa ya ngerjain ini gitu, biar dia ngerjain. Berarti lebih ke empat mata dulu gitu ya yang ngobrolnya. Soalnya aku yakin sih kalau misalkan udah di chat pribadi kayak gitu pasti dia Iya, benar. mau sih. aja. Tapi kalau diajak empat mata tuh kadang malah jadi ngelunjak loh orang-orang tuh, kayak misalnya cuma dia doang nih yang merhatiin gitu. Jangan kelompok-kelompok yang lain juga, orang-orang yang lain juga cuek ke aku gitu.
malah melunjak, mending jadi kita diobrolin dulu sih kalau menurut aku. Berarti kalau kita sukanya ngobrol empat mata nih sama yang bermasalah, kalau misalkan Raihan lebih suka di forum gitu, Iya. langsung diomongin Soalnya gitu. aku gak suka kayak kalau misalkan aku gak suka aku punya masalahnya sama satu orang terus semuanya dibawa-bawa enggak. Kayak lebih ke sama yang bersangkutan aja kalau aku sih. Kalau aku Itu sih- perbedaannya ya. Bedaannya ya guys. Kalau aku sih sebenarnya aku juga sama ya. cuma ya biar dia mikir aja sih gitu kan. Iya. Biar orang-orang tahu juga gitu kelakuan dia buruk-buruknya kayak gimana gitu. Biar dia juga bisa berubah ke depan Iya. gitu kan. Itu sih. Bener sih. Oke, kan tadi kalau Raihan diomong di grup gitu ya secara langsung, terus kalau Regita diomongin empat mata dulu. Kalau misalkan si orang itu tetap aja nggak berubah, keputusan kalian gimana nih? Dilaporin ke dosen atau dibiarin aja atau gimana? Gimana ya? Laporin ke dosen gak sih kalau misalkan dia keterusan kayak gitu? Laporin aja ya. Tapi Iya. sebenarnya tergantung tugasnya juga sih. Iya. Kalau emang tugasnya mudah atau misalnya gampang, selagi aku bisa ngerjain sendiri, ya aku kerjain Bener-bener. aja gitu. Kalau misalkan emang tugasnya sulit, tapi Gak apa-apa. Namanya juga tipe. Iya, tipe ngomong gitu, tipe, typo. ya kalau misalkan tugasnya sulit gitu kan, terkadang kita kan butuh gitu, kita lagi butuh orang, butuh bantuan Kontribusi nah lebih. bener kayak butuh kontribusi lebih, kita lagi butuhnya orang, dia tiba-tiba ngilang, kabarin nggak ngabarin bales, nggak ngebales lagi gitu kan. Tapi kalau untuk tugas praktikum kan ya. Nah itu benar banget, apalagi tugas praktikum kan itu menyangkut Effort kelompok. banget gitu kan ya. Udah Gak menyangkut. bisa main-main gitu. Iya benar-benar. Kalau misalkan kan tadi nggak dilaporin selagi bisa diatasi sendiri, atasi sendiri lah. Nah, balik lagi ya ke awal dari yang pengambilan keputusan. Kalian tuh masuk ke psikologi itu keinginan sendiri atau keputusan yang diambil sama orang tua atau gimana? Bisa diceritain dong? Coba. Gimana? Kalau ini saling lempar ya. Kalau dari aku sih keputusan sendiri, tapi aku tetap kayak konsultasi dulu sama orang tua juga. Kan soalnya ya tadinya sebenarnya aku nggak ada niatan buat ke psikologi kan. Terus aku juga kalau misalkan mau ke kuliah kayak ke perguruan tinggi itu aku tuh pengennya sih ke aku tuh udah sempet mau daftar ke STBA ngambil jurusan bahasa Inggris. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi terus aku ngobrol sama orang tua, kalau orang tua sih sebenarnya nyerahin ke aku kayak gimana baiknya ya apa sih ade maunya atau minatnya kemana kayak gitu. Mama sama papa mah ngedukung aja asal ya nggak ngebuat aku kebebanin gitu. Iya. Jadi ya setelah aku pikir-pikir lagi aku milihnya ke psikologi. Kalau Raihan, Kalau dari aku sih apa ya, karena mungkin masuk psikolog juga karena bisa dibilang karena dorongan dari orang tua juga, terus ada kemauan dari diri sendiri karena menyangkut dengan pekerjaan nantinya yang akan dipilih gitu kan. Iya ya. Nah, terus kan setelah dipikir-pikir, setelah cari tahu psikologi itu kayak prospek kerjanya tuh kan luas gitu ya, Iya, bener. luas banget gitu kan, daripada yang lain-lain bisa kemana-mana gitu kan dari psikologi. Terus kan kayak pengambilan keputusannya sih sebenarnya keputusan dari aku sendiri juga, tapi kan dibalik itu juga ada keputusan dari orang tua yang membiayai gitu kan. Ya gitu aja sih paling kalau pengambilan keputusan. berarti ada pertimbangan dari orang lain juga. Gitu. Nah Dari pertimbangannya orang tua, dari aku juga sempet kayak sharing juga sama teman aku yang tadinya mau masuk psikologi jadi kayak gitu. Jadi ya banyak sih yang dipertimbangin, jadi nggak langsung asal milih gitu. Nggak langsung, oh aku mau psikologi Iya, deh. enggak. Tanpa Kayak gitu. tanpa cari tahu psikologi Iya. itu apa gitu kan. sebenarnya banyak banget sih masuk pertimbangan untuk masuk psikolog itu, terutama di ujian itu kayak pertimbangan dari segi kemampuan kita mampu atau enggaknya kan, terus dari jarak tempuh dari rumah kan itu dipertimbangkan. Iya Itu sih kan gitu. dipertimbangkan juga kayak gitu. Nah, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya dari Regita, dari Raihan juga udah banyak cerita yang bisa kita ambil juga ya. Betul.
Nah, mungkin cukup segini aja dulu ya pembicaraan dari kita, ngobrol-ngobrolnya. Mungkin bisa di lain waktu. Boleh banget. Nanti tinggal hubungin aja. Oke. Jadi dapat aku simpulkan gitu ya, bahwa decision making itu juga penting bagi kehidupan sehari-hari dan penting banget dipelajarin. Tadi udah diceritain juga sama Regita, sama Raihan juga. Nah, decision making juga berhubungan gitu sama problem solving. Soalnya di dalam problem solving itu kita kan menentukan mengambil keputusan-keputusan biar nggak terjebak sama masalah yang sama di kemudian hari. Bukan titik terangnya juga ya. Iya. Nah, mungkin cukup segini dulu pembicaraan dari kita. Sampai jumpa lagi. Dadah.